Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Indah Surani dengan NIM 2412003. Saya Siti Aisyah dengan NIM 2412014. Saya Zalwa Tamasmayani dengan NIM 2412002. Saya Sanatul Zami dengan NIM 2412010. Saya Murfia dengan NIM 2412008. Di sini kami ingin mengambil kasus yaitu tentang pencabulan yang dilakukan di Ponpes ilegal yang dilakukan oleh pimpinan Ponpes yang terjadi di Bangka Selatan. Ini dengan kakak siapa? Kak Ristiani. Baik Kak, di sini saya ingin bertanya tentang kasus yang terjadi di Bangka Selatan tentang pimpinan pondok pesantren yang melakukan pelecehan terhadap muridnya dan ternyata pesantren tersebut pun ternyata ilegal. Nah, bagaimana tanggapan kakak terhadap kasus tersebut? Menurut saya itu salah satu perbuatan yang keji ya, karena perbuat pencabulan itu apalagi di anak bawah umur, harusnya yang mendapatkan pendidikan yang benar ternyata malah mendapatkan kekerasan seperti pada pencabulan tadi. Nah, itu salah satu perbuatan yang tidak baik sehingga apalagi yang mendapat pencabulan itu kan anak laki-laki. Jadi itu salah satu perbuatan yang sangat tidak baik. Nah, dengan terjadinya kasus tersebut, apakah ada cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar kasus tersebut tidak terulang lagi di masa depan? Kalau menurut saya dari masyarakat itu harus jelas ya, melihat suatu pondok pesantren itu apakah dia ilegal atau legal. Nah, biasanya kan untuk orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren itu harus mencari jelas dari asal-usul pondok pesantrennya, asal-usul ustadznya, apakah itu benar-benar asli atau itu palsu, atau misalkan seperti legal atau tidaknya. Baik Kak, terima kasih. Baiklah, di sini dengan kakak siapa? Agnes Poni. Izin Kak, di sini ingin bertanya mengenai kasus tersebut. Apa sih yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat agar tidak ada lagi pondok pesantren yang beroperasi tanpa izin? Menurut saya yang perlu dilakukan oleh masyarakat yaitu masyarakat lebih detail lagi atau lebih mengetahui lagi tentang pondok pesantren itu agar kita lebih mengetahui pondok pesantren itu ilegal atau tidaknya. Andai kata kita mengetahui seluk-beluknya, latar belakangnya, jadi jangan terlalu percaya atau terlalu awam dengan pondok pesantren yang ilegal tersebut sehingga terjadilah dengan kejadian seperti ini atau pencabulan. Maka dari itu, dari kasus seperti ini kita mengetahui, kita menjadikan pengalaman bahwa kedepannya jika ada keluarga kita atau saudara kita yang mau masuk pesantren, nah kita harus mengetahui dulu latar belakang pesantren tersebut, apalagi yang pesantrennya ilegal. Nah, tadi saya dapat kabar juga pesantren tersebut sudah berdiri pada tahun 2017. Nah, sudah lama banget jika kita ketahui 2017 itu ilegalnya. Maka dari itu lebih diperhatikan lagi tentang pendidikan agama Islam saat ini. Nah, kemudian apakah menurut kakak masyarakat selama ini tuh terlalu percaya dengan lembaga yang mengatasnamakan agama? Menurut saya benar adanya terlalu percaya. Karena apa? Yang orang tua atau masyarakat yang memasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren rata-rata orang tuanya tidak berpendidikan atau pendidikannya hanya sebatas pendidikan dasar atau SMP seperti itu. Maka dari itu orang tua atau masyarakat itu terlalu percaya dengan pendidikan Islam saat ini. Nah, sudah saya katakan tadi, kita harus mengetahui dulu
seluk-beluknya, latar belakangnya agar kita ketahui pesantren itu ilegal atau tidak. Baiklah, terima kasih untuk jawabannya. Nah, menurut kakak, melihat peran media dalam mengangkat kasus ini, apakah sudah membantu atau justru membuat resah? Oke, menurut pendapat saya sendiri, ketika media yang mengangkat berita tentang isu tersebut itu sangat membantu. Kenapa? Karena memang tugas media itu sangat signifikan untuk memberitakan hal-hal tersebut. Karena untuk memberi perlindungan kepada korban dan juga untuk memberi proses hukum kepada tersangka atau pelaku yang telah melakukan hal tersebut. Namun, media juga harus tetap bertanggung jawab dan berpegang dengan kode etik media ketika menyebarkan berita tersebut. Oke. Terima kasih, Kak. Oke. Kakak siapa di sini? Dengan Rudy Hatuladawiyah. Nah, menurut kakak pribadi, apakah masyarakat selama ini terlalu mudah percaya kepada lembaga yang mengatasnamakan agama? Ya, dalam menurut perspektif saya, masyarakat terlalu mudah karena masyarakat terlalu mudah percaya kepada tokoh ataupun lembaga yang mengatasnamakan agama. Nah, seperti kasus pencabulan yang ada di Bangka Selatan ini merupakan salah satu di mana penyebabnya itu karena masyarakat terlalu mudah percaya dengan ustadz-ustadz yang mengatasnamakan dirinya ataupun memberikan gelar kepada dirinya itu adalah seorang ustadz. Nah, sehingga karena kurang kewaspadaan muncullah kasus-kasus pencabulan seperti ini. Baik, ini dengan siapa? Saya Ulfa Azhara. Oke, Ulfa boleh bertanya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah atau pihak terkait agar tidak ada lagi pondok pesantren yang beroperasi tanpa izin? Baik, kakak, menurut saya untuk mengatasi masalah pondok pesantren yang beroperasi tanpa izin, pemerintah atau pihak terkait dapat melakukan beberapa langkah berikut. Pemerintah dapat meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap pondok pesantren karena yang beroperasi wilayahnya sehingga dapat mengatasi pencegah pondok pesantren yang tidak memiliki izin. Misalnya, kita bisa menyediakan informasi dan sosialisasi terhadap pemerintah untuk memiliki izin dan standar harus dipenuhi oleh pondok pesantren. Pemerintah dapat menyediakan akses pendidikan berkualitas yang terjangkau sehingga masyarakat tidak perlu mencari alternatif. Nah, pendidikan di pondok pesantren tidak memiliki izin dapat mengacaukan pendidikan lain. Nah, sedangkan pemerintah dapat mengembangkan kerjasama dengan masyarakat, termasuk dengan organisasi keagamaan dan masyarakat sipil. Untuk mengawaskan dan monitoring pondok pesantren, meningkatkan kapasitas dan kompetensi, pemerintah dapat meningkatkan kapasitas kompetensi pegawai yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menantau pondok pesantren. Mungkin Kak itu yang bisa saya jawab pertanyaan saya. Oke, baik, terima kasih kepada Ulfa. Dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.